Disabilitas itu saya memakai bahasanya Al-Mukarram Yai Afifuddin Muhajir ya, waktu di Lombok kemarin. Disabilitas itu ada 3 rukun. Nah, 3 rukun ya kata Yai. Yang pertama, orang itu memiliki keterbatasan kemampuan. Nah, keterbatasan kemampuan. Kalau saya ini kemampuan saya keterbatasannya apa? Mobilitas, pindah tempat itu paling saya nggak bisa kalau tidak dibantu dengan kursi roda itu. Saya jalan sini situ suruh berdiri jalan nggak bisa, bisanya merangkak. Nah, keterbatasan apa tadi? Kemampuan. Yang kedua, rukun kedua itu adanya hambatan lingkungan. Nah, tahu nggih hambatan lingkungan itu apa? Hambatan lingkungan itu ya bangunan-bangunan yang masjid-masjid itu kan biasa kan ada tangganya, terundakan gitu ya. Terus saya itu paling sedih itu kalau di Jawa Timur ya. Kalau sholat gitu Pak Yai, wudu gitu harus melewati kolam dan kolamnya ada lelenya. Wah mati ya. Iya daerah sini ya, Banyuwangi ke sana gitu kan Pasuruan. Oh dingoni lele barang gitu kan ada lelenya. Aduh susah saya. Itu saya bisa bayangkan bagaimana saya wudunya, ya kan? Udah masjidnya, terus sana tempat wudunya, antara tempat wudu sama masjid itu dikasih kolam. Ada ikan. Itu masih agak mendingan ada kolamnya. Terus kemudian ada lagi yang dikasih kolamnya itu dikasih besi, Mas. Ya kan? Bancian itu. Saya nggak ngerti maksudnya apa begitu ya. Atau mungkin supaya tetap suci gitu ya Pak ya dari ini ya. Nah itu jadi saya selalu kalau sudah ketemu masjid begitu gimana yang saya lakukan? Tayamum saya. Enggak toh? Ya gimana? Tayamum saya. Carilah debu-debu di mana. Mungkin secara fikih memang tidak ideal tapi gimana gitu ya. Cari tayamum, cari debu-debu di tembok-tembok apa pagar apa di mana gitu kan. Itu yang suci. Susah karena saya diangkat-angkat juga. Coba saya bayangkan kursi rodanya bagaimana itu kalau mengangkat lewat kolam itu kan susah juga itu. Nah, itu hambatan apa tadi lingkungan. Yang ketiga itu adalah hambatan sikap. Hambatan sikap. Seringkali kami yang disabilitas itu kemudian mengalami penolakan ya. Misalkan nggak boleh kerja begitu ya. Oh sehat jasmani dan rohani. Nah, untung saya itu di Komnas Perempuan itu apa namanya kemarin ikut seleksi bersama dengan Pak Yai dan saya merupakan salah satu dari wakil disabilitas yang bisa jadi komisioner gitu ya. Dan saya bersyukur alhamdulillah karena bisa dengan Pak Yai, jadi saya juga menimba ilmu dengan beliau bersama beliau. Jadi ada 3 syarat ya. Yang pertama kemampuan, ya, kemudian hambatan lingkungan dan hambatan sikap. Hambatan sikap itu ya, disabilitas di rumah aja nggak usah kerja bakti gitu ya. Oh nggak boleh sekolah di umum, harus sekolahnya SLB begitu lulu. Khusus, nah itu hambatan sikap. Jadi ada 3. Kalau 3-tiganya ada pada seseorang, itu orang menjadi disabilitas. Kalau tidak, contohnya itu ya bukan disabilitas. Yang pakai kacamata coba dicopot, ya, ada masalah kan? Jadi kacamata kita itu punya hambatan. Apa namanya hambatan tadi apa? Keterbatasan kemampuan. Kalau tidak pakai kacamata, nggak bisa baca, gitu. Nggak bisa lihat cowok yang cakep, bedakan cowok cakep jelek gitu kan nggak bisa, nggak pakai kacamata. Nah, itu namanya keterbatasan kemampuan sehingga butuh alat bantu gitu ya. Sama jenengan dengan saya sama kan, kalau dicopot saya malah double sekarang, double apa namanya keterbatasan kemampuan. Selain mobilitas saya juga kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Tapi kan jenengan tidak punya hambatan lingkungan, jenengan malah lebih keren pakai kacamata gitu. Kata teman saya di pondok dulu,
Ciri-ciri orang intelektual itu pakai kacamata, Pak. Intelektual itu cirinya satunya pakai kacamata. Ada juga teman saya yang di pondok akhirnya beli kacamata hanya frame-nya aja, nggak dikasih kaca. Supaya jadi intelektual katanya.